Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalallahu ilaina al-Qur'an hudan wa shifaan wa rahmatan wa nuran lana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di sore yang berbahagia ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di sore hari ini kita akan membahas tentang tafsir surah Maryam, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Jadi surat Maryam ini, kalau antum tanya sama saya, Ustadz, surat yang paling Ustadz seneng baca itu surat apa? Maka saya akan menjawab surat Maryam. Ada beberapa alasan kenapa surat Maryam itu surat yang seneng gitu saya baca. Jadi kalau Pak Haji Soekardi itu sukanya baca Yasin dia. Ya. Kalau Pak Soekardi surat Yasin. Kalau enggak Al-Waqiah. Biar apa Pak? Baca Al-Waqiah biar apa? Biar banyak duit ya. Kalau saya enggak. Saya itu surat yang paling senang saya baca, paling senang saya tadabburi itu surat Maryam. Ya, surat setelah surat Al-Kahfi, ya. Setelah surat Al-Kahfi, surat apa? Surat Maryam. Apa alasannya? Karena surat Maryam itu berisi tentang al-ajaib, suatu keajaiban. Ya. Jadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Sesuatu yang sebenarnya secara pikiran manusia itu tidak mungkin. Itu bisa Allah mungkinkan di dalam surat apa? Surat Maryam. Ya. Yang pertama adalah keajaiban Nabiullah Zakaria dan istrinya. Kita tahu Nabi Zakaria itu apa? Tua renta, ya, tua renta. Enggak tua doang, Pak. Kalau tua itu ya antum tua ya, kalau tua. Ini bukan sekedar tua, Pak. Tua apa? Tua renta. Ya. Kalau di apa namanya? Di Qur'annya itu dijelaskan tulang-tulangnya sudah apa Pak? Lemah,
qala rabbi inni wahanal azmu, tulang-tulang saya itu sudah. Ya orang tuh makin tua itu kan tulang tuh kan makin nyeri, makin sakit gitu ya. Yes. Ya, inilah yang bisa mengerti ini hanya orang tua ya. Dan bahkan istrinya itu monopus, wa mar'ati akira. Tapi Allah karuniakan apa? Anak. Loh, kan ajaib. Dan keajaiban itu ada polanya, Pak. Keajaiban itu punya pola loh. Ada cara, ada pola. Yang kalau orang mengikuti pola itu, maka dia juga akan mendapatkan apa? Keajaiban itu. Ini yang orang nggak nyampe gitu. Dia pikir kisah Zakaria dan istrinya itu diabadikan dalam Quran hanya untuk sebuah cerita. Tidak. Loh, gimana tuh? Wah, itu kan nabi loh. Quran itu hudan, Quran itu petunjuk. Sehingga kalau antum pengen mendapatkan keajaiban, ikuti polanya Zakaria. Ya. Apa polanya Zakaria? Banyak polanya Zakaria. Bikin mihrab, ya, ansabbihu bukratan wa asyiya, baca tasbih di pagi hari, baca tasbih di sore hari. Ada polanya, Pak. Bahkan falan ukalliman nas, Nabi Zakaria itu tidak bicara sama orang selama berapa hari? 3 hari. Ada polanya. Keajaiban itu ada polanya. Ya. Tapi kita nggak bahas itu. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas pola keajaiban Nabi Zakaria. Yang kedua adalah kisahnya Maryam. Ajaib lagi. Gimana? Surat Maryam ini isinya keajaiban doang. Ya. Gimana Maryam, keajaiban Maryam? Beliau punya anak walam yamsasni bashar. Beliau punya anak tanpa dari hubungan apa? Suami istri. Luar biasa. Kalau Nabi Zakaria masih ada suaminya, masih ada istrinya walaupun tua. Maryam ini enggak punya apa, Pak? Enggak punya suami, tapi bisa punya anak tanpa berhubungan suami istri, tapi bisa punya anak. Nah, pola-pola keajaiban ini ya, itu ada. Kalau Maryam itu nanti ada polanya, ada dalam surat Ali Imran. Ada Hannah. Ada Hannah. Hannah itu ibunya Maryam. Gimana peran Hannah dalam wujudnya Nabi Isa itu ada. Ya, ini ilmu mahal sebenarnya ya. Makanya kita nanti bahas ini. Enggak cukup waktunya. Ya, polanya Maryam. Kemudian yang ketiga ada kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Kurang ajaib apa? Lempar tongkat, lautnya terbelah. Ada kisahnya Nabi Ibrahim dibakar Namrud, enggak apa-apa. Ada kisahnya Nabi Idris, ada kisahnya Nabi Ismail yang ditinggal ayahnya di tempat yang tidak ada apa? Tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan ya. Tapi muncul dari kakinya Nabi Ismail itu pancaran air yang disebut dengan apa, Pak? Zam-zam, yang sampai sekarang itu ada. Jadi surat Maryam itu isinya keajaiban. Nah, kita sebagai orang yang sering diuji oleh Allah itu pengen dapat keajaiban itu. Gimana kita ada orang, Pak, nikah udah 10 tahun, 20 tahun, tapi belum punya apa? Keturunan. Ini kan butuh keajaiban. Ada orang sakit parah, vonisnya udah sakit parah, mungkin kanker stadium akhir,
ya kan, mungkin jantung koroner, mungkin gagal ginjal, yang kita juga butuh keajaiban tuh Pak. Ya, di samping kita harus ikhtiar, kita juga butuh power, kita juga butuh dorongan bahwa keajaiban itu wujud, keajaiban itu ada, sesuatu yang nggak masuk di nalar manusia itu bisa gitu. Nah, ini surat Maryam, makanya saya senang baca surat Maryam karena ya saya merasa mendapatkan keajaiban itu dari surat Maryam. Dimana dulu mungkin saya jangankan apa namanya Pak, mimpi ya kan, ngayal saja saya nggak berani untuk ke Mekah untuk melihat Ka'bah secara langsung. Sekarang tuh saya setiap tahun di Ramadan tuh berangkat umroh, setiap tahun ya. Artinya saya gak bisa mengatakan bahwa antum gak bisa ngomong gak mungkin, itu udah gak ada. Kamus gak mungkin itu harusnya udah gak ada kalau kita baca surat apa? Surat Maryam gitu. Makanya saya berharap ya kapan-kapan kita jelaskanlah apa isi dari keajaiban-keajaiban di surat Maryam, agar kita bisa menerapkan sesuatu tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kajian sore hari ini saya akan fokus di ayat ke-12 sampai di ayat yang ke-15 sebagai bahan tadabbur, bahan renungan ya. Kalau saya mengatakan begini, pulang ngaji itu langsung ada yang harus bisa diamalkan gitu. Jadi kita pulang ngaji itu udah harus ketemu, kita mau apa, cara ngamalin ayat ini bagaimana, itu sudah bisa kita temukan. Taib, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya. Jadi mulainya itu langsung apa Pak? Khitab, atau khitab itu bahasa Indonesianya. Khitab itu panggilan. Yang dipanggil adalah putranya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya, wahai Yahya. Kalau orang dipanggil berarti ada apa, Pak? Pak, orang kalau dipanggil itu ada apa? Saya panggil Pak Haji gitu. Kira-kira saya mau manggil Pak Haji, kira-kira ada apa Pak Haji? Ada apa? Saya ada apa kalau saya manggil Pak Haji, kira-kira ada apa? Ada perlu, ada perintah, loh, kira-kira seperti itu. Ya, tadi Bapak nyamperin saya ke situ, Pak Ustadz, kita mulai. Ya kan? Orang kalau manggil pasti ada perintah, gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya, wahai Yahya. Nah, karena dipanggil berarti ada apa, Pak? Ada perintahnya. Perhatikan Pak ya. Ada satu perintah. Apa perintahnya? Khudil kitaba biquwah. Pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu satu perintahnya. Jadi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk belajar Alkitab dengan apa, Pak? Dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya tanya, setelah perintah itu disampaikan, ada apa? Pak Haji nyuruh saya, Ustaz,
hari Kamis datang ke masjid untuk kajian. Setelah saya kajian, ada apa? Masya Allah, itu loh, ada hadiahnya. Gak mungkin orang nyuruh semerta-merta nyuruh, Pak. Loh, lihat tuh polanya. Jadi dipanggil dulu, ya Yahya, wahai Yahya. Kemudian dikasih perintah, khudhil kitaba biquwwah, pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, setelah Nabi Yahya melaksanakan perintah itu, maka akan ada apa? Hadiahnya. Ya, saya diundang ke sini, adalah Pak hadiahnya ya. Kalau nggak ada hadiahnya, saya nggak jadi datang Pak Haji Sukardi ya. Ya kan? Antum sama Mama, ada tetangga antum, Pak, nanti malam datang ya ke rumah saya, nyuruh. Ya, ada acara tasyakuran, ya kan? Saya nikah lagi, alhamdulillah, masya Allah. Saumpama ya, saumpama nggak ada ibu-ibu di sini ya. Nanti protes nih saya mau ibu. Saumpama ya. Terus antum hadir ke rumah beliau, antum nggak mungkin nganggur, nggak mungkin dianggurin antum di situ. Ada apa Pak? Kalau antum hadir di situ, dapat apa? Dapat besek. Tuh. Ya. Makanya setiap perintah dalam Quran itu ada rewardnya, ada hadiahnya. Tidak mungkin semerta-merta Allah memerintahkan kita, kemudian tidak ada sesuatu feedback yang kita dapatkan, itu nggak mungkin. Kita sore-sore ini hadir di sini, ya, menyempatkan diri untuk duduk di sini. Jangan pikir ini nggak ada hadiahnya loh. Subhanallah. Ya, hadiahnya apa Ustadz? Bisa jadi hadiahnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bisa jadi hadiahnya adalah anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solehah. Bisa jadi hadiahnya adalah luasnya rizki, luasnya kesehatan. Wallahu a'lam. Tapi enggak mungkin sebuah perintah itu semerta-merta cuma sebuah perintah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, hadiahnya berapa Ustaz? Hadiahnya ada 10. Lihat, satu perintah hadiahnya berapa Pak? 10. Kurang apa ini Allah ini? Ya, kurang rahman seperti apa Allah nih? Satu perintah 10 hadiah. Satu perintah 10 jaminan. Loh. Masya Allah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, pelajarilah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita hari ini, malam ini, sore ini, sore ini kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Berarti kita juga dapat berapa? 10 hadiah itu. Kok nggak sungguh-sungguh gimana? Pulang kerja harusnya nyampe rumah kita mampir dulu di masjid. Kok nggak sungguh-sungguh gimana? Kurang sungguh-sungguh gimana? Apa? Nyari ustadz jauh-jauh dari Rorotan. Kurang sungguh-sungguh gimana kita ngaji ini ya? Kurang sungguh gimana? Apa ini? Apa snacknya apa? Apa snacknya apa? Apa itu? Oh, Masya Allah, ketemu pizza cuma pertemuan pertama aja udah molen sekarang ya. Sabar ya. Ya, kurang sungguh-sungguh gimana? Makanya pelajari Alkitab itu dengan sungguh-sungguh kata Allah. Jangan belajar sekedarnya. Kata Allah, kalau belajar Alkitab itu yang serius. Kuwah itu dengan segenap jiwa dan raga, itu kuwah. Ya. Ini perintah Allah untuk Nabi Yahya dan juga perintah Allah untuk kita juga. Ya. Maka apa jaminan yang pertama? Satu. Kalau kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, belajar membacanya dengan baik,
dengan tahsinnya, belajar mengartikan dengan baik dengan tafsirnya, belajar mengamalkan dengan baik, ya. Maka apa jaminannya yang pertama? Wa atainahul hukma sabiyya. Maka Allah akan berikan dia hikmah di waktu dia kecil. Bayangkan Pak, Yahya kecil sudah diberikan hikmah oleh Allah karena belajar apa Pak? Alkitab. Ustadz, kalau kita udah gede apakah dapat hikmah? Dapat. Jangankan yang gede, anak kecil saja kita kasih mereka ilmu Quran, kita kasih mereka hafalan Quran, kita ajarkan mereka ngaji, ya. Sungguh-sungguh syaratnya, ya. Itu Allah karuniakan kepada mereka apa Pak? Hikmah. Ayo sekarang saya mau nanya, hikmah itu apa? Hikmah itu bahasa yang kita nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahkan kata hikmah itu dimasukkan dalam apa Pak? Pancasila aja, ya. Ada Pancasila kita ada hikmahnya enggak? Ya, hikmat kebijaksanaan. Sebenarnya kata hikmat itu ya hikmah itu sebenarnya. Ya, hikmat itu dari kata apa Pak? Hikmah. Nah, apa hikmah itu apa? Saya agak sulit menjelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi akan saya gambarkan saja. Nah, saya baca dalam kitab tafsir Fathul Qadir yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ketika Nabiullah Yahya alaihissalam, si kecil yang selalu diajarkan Alkitab dengan sungguh-sungguh itu, kemudian Allah berikan hikmah ketika waktu kecil. Ya, itu Nabi Yahya ketika diajak main sama temannya, itu saya baca dalam kitab tafsir Fathul Qadir Pak. Ketika Nabi Yahya diajak main sama temannya, nah, kalau di Jakarta mungkin Yahya main yuk, gitu. Mungkin gitu ya kalau bahasa di sini. Jawaban Yahya, lihat, ma khuliqna lil la'ab. Kita tidak diciptakan untuk bermain. Walakin khuliqna lil ibadah. Tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Saking bijaksananya si Yahya, Nabi Yahya ini, beliau diajak main sama temannya. Beliau mengatakan kita ini diciptakan oleh Allah bukan buat main-main. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Padahal Yahya waktu itu masih kecil. Maka hikmah adalah sebuah pengetahuan di atas ilmu. Ini hikmah. Ya. Ilmu bisa menjangkau kita untuk sholat, bisa. Ya. Tapi hikmahlah yang menjadikan sholat kita khusyuk Pak. Tanpa hikmah kita nggak bisa sholat apa? Sholat khusyuk. Ilmu bisa menjadikan kita bersedekah, bisa. Tapi hikmahlah yang menjadikan kita apa? Ikhlas di dalam apa? Bersedekah. Jadi hikmah itu sesuatu yang tersimpan. Kalau dalam bahasa saya itu sesuatu yang tersirat dalam sebuah pengetahuan. Itu disebut dengan apa? Dengan hikmah. Luar biasa. Jadi orang yang baca Quran itu punya hikmah, ketelitian yang sangat tinggi, pengetahuan yang sangat rinci. Itu hikmah. Sehingga ketika dia melihat sesuatu, tidak melihat hanya dalam pandangan mata saya. Demi Allah, saya sorry katakan, demi Allah saya hadir di sini. Yang saya lihat bukan berapa orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak 8 orang saya lihat.
Ya, saya melihat malaikat-malaikat pun hadir dalam majelis ini menjadi saksi bagi kita kelak nanti di hadapan Allah. Amal inilah yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Jadi melihat sesuatu itu tidak dengan pandangan apa Pak? Pandangan zahir, pandangan kasat mata. Ada sesuatu yang tersimpan dari kejadian itu. Ya. Makanya kalau kita belajar Alkitab, wa atainahul hukma sabiyya, Allah akan berikan kita apa Pak? Hikmah. Hikmah itu ya kalau diterjemah bahasa Indonesia itu biasanya apa? Kebijaksanaan. Tapi kalau saya menerjemahkan hikmah itu adalah pengetahuan yang rinci, pengetahuan yang tersirat, ya, pengetahuan yang bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar mentadaburi, benar-benar memikirkan ilmu itu baru bisa ketemu apa Pak? Hikmah. Ya. Contoh kecil ginilah, Bapak pulang macet lah jalan lah Pak. Ya. Saya lihat Bapak pulang ya macet. Senang apa sedih Pak? Pulang terus macet. Senang apa sedih? Sedih. Orang pulang macet enggak sedih gimana? Ya. Pulang macet sedih, pulang. Tapi antum sadar enggak Pak? Ada orang jualan air di macet itu. Ada orang Pak jualan air di tengah kemacetan itu. Ada orang yang mendapatkan apa? Mendapat rezeki. Makanya saya nggak berani ngomelin macet tuh, saya nggak berani. Karena ada rezeki orang di situ. Bisa jadi dia yang jualan air itu istrinya lagi sakit di rumah, anaknya lagi butuh uang buat sekolah. Berarti macet itu baik atau buruk? Mau ngomong baik ya macet terus ya repot ya kan. Atau mau ngomong baik ya gimana? Ya kan, mau macet kok baik gimana? Antum mau ngomong buruk, loh ada orang yang hidup dari macet kok. Pak Ogah, tahu Pak Ogah enggak? Loh dapat duit dari mana? Dari macet. Tuh. Makanya hikmah itu melihat sesuatu itu dalam. Basirah, dia punya pandangan yang berbeda daripada pandangan umumnya manusia. Orang yang ahli Quran biasanya gitu. Ya, orang yang ahli Quran itu punya apa Pak? Punya hikmah. Ya, makanya ya tadi wa atainahul hukma sabiyya. Yang kedua, wahananan min ladunna. Apa Pak? Hananan. Apa makna hanan? Itu ada yang bawa terjemah enggak? Apa artinya hanan? Diterjemahkan bahasa Indonesia apa hanan? Wahananan min ladunna. Hanan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya adalah punya sifat belas kasihan yang tinggi. Itu hanan. Makanya termasuk sifat Asmaul Husna itu apa Pak? Al-Hannan, Allah yang maha berbelas kasihan yang sangat mengasihi gitu ya, Hanan itu. Ya gampangnya itu ya apa namanya? Orang yang sangat berkasih sayang gitu terjemahkannya. Dan menariknya sifat Hanan itu kalau dalam surat ini miladunna, langsung dari sisinya Allah. Luar biasa. Jadi orang ahli Quran itu Pak, rasa sayangnya kepada sesama itu langsung dari Allah. Diselipkan langsung dari Allah ke dalam hati orang itu. Ya, makanya ketika kita melihat ada seorang anak yang punya mental yang begitu keras, senggol dikit bacok, senggol dikit, kalau kayak antum dulu waktu SMA ya, senggol dikit lempar batu,
Itu yang hilang adalah sifat apa? Hanan. Kenapa sifat hanan itu hilang? Karena kita jauh dari apa? Dari Quran. Ya, makanya antum cobalah ke pesantren-pesantren. Nggak ada tawuran satu pesantren dengan pesantren yang lain. Nggak ada. Ya, satu pesantren ini, kelompok ini tawuran sama pesantren ini, nggak ada. Kenapa? Baca Qur'annya cukup, Pak. Baca Qur'annya cukup mereka. Karena orang yang khudil kitab biquwah, mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, itu Allah selipkan dalam hatinya itu sifat kasih sayang. Gak bisa ngelihat orang susah, gak bisa. Gak bisa lihat orang tuanya susah, gak bisa. Gak bisa lihat orang tuanya nangis, gak bisa. Gak bisa lihat temannya susah, gak bisa. Itu sifat apa, Pak? Sifat hanan. Maka orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dia akan diberikan apa, Pak? Hananan. Sifat apa? Berkasih sayang. Yang ketiga, wa zakatan. Allah akan bersihkan dirinya. Kata zakatan itu, zakat itu artinya kan membersihkan. Kalau zakat yang Bapak keluarkan, zakat uang itu kan membersihkan harta. Tapi kalau zakat di sini, orang yang membaca Quran, apa yang Allah bersihkan? Pertama, lisannya. Tidak akan bercampur orang yang lisannya basah karena baca Quran dengan orang yang suka mencela dan berkata kotor. Gak mungkin orang ahli baca Quran tapi lisannya kotor, gak mungkin. Ya, makanya khudil kitab biquwah. Kalau kau pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, Allah akan bersihkan dirimu. Bersihkan lisanmu. Yang dibersihkan lagi bukan lisan, hatimu juga akan dibersihkan dari karakter-karakter buruk, ya, dari karakter-karakter yang tidak baik, hasad, dengki, sombong. Allah hilangkan semuanya. Wa zakatan. Allah bersihkan, Allah sucikan. Wa zakatan. Masya Allah. Berapa itu tadi? Udah berapa, Pak? 3. Yang keempat, wa kana taqiyya. Dan Allah akan jadikan orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh taqiyya, muncul ketakwaan dalam dirinya, mudah melakukan perintah Allah, sulit kalau diajak maksiat. Tuh, lihat. Diajak ngaji gampang. Tapi kalau diajak karaokean agak susah dia. Tapi kalau antum kebalikannya yang repot ini. Ya kan? Ya. Diajak sholat gampang banget. Ini takwa nih. Ya, takwa itu apa? Imtitsalu awamirillah. Gampang melaksanakan apa? Perintah Allah. Ya kan? Wajtinabun nawahi. Dan dia sulit, bahkan selalu menjauh dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya dulu, saya jadi ingat dulu waktu jadi santri, saya dulu jadi santri. Ya, santri itu ya, kalau Bapak tanya, Ustaz, santri itu manusia? Ya manusia. Lihat teman saya dulu yang nggak pesantren, pada boncengin cewek, itu saya juga dulu pengen, Pak, walaupun saya santri ya. Tapi kepinginnya itu tidak pernah terwujud, Pak. Karena ketika ada kesempatan selalu Allah halangi saya untuk melakukan itu. Ada kesempatan Allah halangi, ada kesempatan Allah halangi. Ya dulu saya waktu masih nyantri dulu, masih di pesantren, itu selalu kalau mau maksiat itu ada yang menghalangi. Jangan Bapak tanya apakah nggak ada kecondongan hati untuk melakukan dosa. Ada, saya juga manusia, tapi selalu dihalangi oleh Allah. Makanya wa kana taqiyya. Mungkin berkahnya saya setiap sore baca Quran, setiap pagi saya baca Quran, ya, saya ngaji tafsir Jalalain, saya ngaji tafsir Fathul Qadir, saya ngaji tafsir Ibnu Katsir. Berkahnya belajar Quran, wa kana taqiyya.
Allah jadikan kita gampang melaksanakan perintah Allah, sulit untuk menerjang dosa dan juga apa? Maksiat. Berapa itu? Berapa? 4. Sekarang ke berapa? Yang kelima. Wa barram biwalidayhi. Masya Allah. Ya, ini yang harus antum mulai terapkan pendidikan ini ke anak-anakmu. Wa barram biwalidayhi, orang yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh itu Allah akan karuniai dalam hatinya sifat barron, kebaktian sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Ya, maka kalau antum punya 4 anak, Pak Haji Sukardi, anakmu berapa Haji? 60 insya Allah. Amin. 60 gimana 60 anak ya? Kalau antum punya 6 anak, antum mau tanya, Ustadz, anakku yang paling berbakti kepadaku ini siapa? Maka anakmu yang paling banyak baca Quran, paling sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Itu jawabannya. Karena sudah ada jaminan, wa barram biwalidayhi. Ya, wa barram biwalidayhi. Pak, mohon maaf ya, ini kalau saya harus bercerita yang agak ekstrim. Fitrahnya seorang anak, saya ngomong fitrah Pak ya, saya ngomong fitrah ya, tidak nyaman duduk berlama-lama dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah tua. Saya ulangi omongan saya ini. Ini enggak ustadz, enggak orang biasa, siapa saja. Fitrahnya seorang anak, dia tidak nyaman berkomunikasi lama, berinteraksi lama dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya ini sudah apa? Sudah tua. Lalu apa yang menjadikan seorang anak tetap duduk di samping ibunya yang tua, di samping bapaknya yang tua, mendengar marahnya setiap hari, dia tetap duduk di situ? Dia tidak dengan fitrahnya, tapi dengan keimanan hatinya. Maka anak yang tidak punya iman tidak akan pernah sanggup untuk menemani orang tuanya di masa tuanya. Percaya sama saya. Makanya kenapa ada panti jompo? Kenapa ada? Ya, karena fitrahnya seorang anak, ya, itu adalah tidak betah, tidak seneng, tidak nyaman berkomunikasi lama-lama dengan orang tuanya, apalagi yang udah sepuh, yang udah tua. Makanya investasi antum di masa tua adalah punya anak yang ahli Quran, yang Allah janjikan anak itu pasti punya barron biwalidayhi. Ya, walaupun mungkin antum sudah tua, kamu harus kencing di kamar di tempat tidurmu, kau harus buang air di kamar tidurmu. Mungkin Allah uji dengan sakit, mungkin Allah uji dengan suatu hal, anakmu akan tetap punya bakti kepada dirimu. Gak ada jaminan anak punya bakti kecuali ya Yahya khudhil kitaba bikuwah. Kalau anak itu tidak mempelajari Alkitab dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ini pelajaran penting. Hanya saya baca dalam suatu riwayat, ada seorang anak yang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang orang tua, ada orang tua yang mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anaknya yang tidak berbakti. Ya, lalu dipanggil pak anaknya oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar kepada anaknya itu?
Lima aqaqta walidaka. Kenapa kau mendurhakai ayahmu? Kebetulan yang didurhakai ini ayahnya, Pak. Lima aqaqta walidaka. Kenapa kau mendurhakai anakmu? Mendurhakai orang tuamu? Kemudian si anak bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, hal 'alal waladi haqqun 'alal walid?" Apakah seorang anak ini punya hak atas orang tuanya? Umar mengatakan, "Na'am." Iya, orang tua ini, anak ini punya hak atas orang tuanya. Kemudian bertanya, "Mahwal hak?" Apa haknya? 3 kata Sayyidina Umar. Yang pertama, an yakhtara lahu umman salihatan, memilihkan seorang ibu yang baik. Ini kata Sayyidina Umar. Yang kedua, an yu'allimahul kitab, agar si anak ini diajarkan Al-Quran. Jadi kalau bapak nanya, "Ustadz, siapa yang punya kewajiban mengajarkan Quran bagi anak-anaknya?" Aslinya orang tuanya. Apa kata si anak tadi, Pak? Apa kata si anak tadi? "Ya Amirul Mukminin, inna ummi," wahai Amirul Mukminin, ibuku itu seorang budak yang dibeli oleh bapakku dari sebuah pasar dengan harga yang begitu murah. Masya Allah, udah selesai ini. Ya, mohon maaf ya, saya teruskan ceritanya. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan Alkitab kepada diriku. Apa kata Sayyidina Umar? Saya masih ingat redaksinya. Laqad aqaqta waladaka qabla an ya'uqalaka. Kau sudah menjadi orang tua yang mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai dirimu. Ini kata Sayyidina Umar. Ya, makanya wabarrom biwalidayhi. Masih berapa, Pak? Tadi berapa itu, Pak? 5. Agak cepat ya. Yang keenam, walam yakun jabbaran. Orang yang belajar Alkitab tidak akan jadi anak yang sombong, jadi orang yang sombong. Asiyan. Ketujuh, dia tidak akan menjadi orang yang gampang bermaksiat, gampang durhaka. Yang kedelapan, wasalamun alaihi yauma wulida, keselamatan atasnya pada hari dilahirkan. Yang kesembilan, wa yauma yamutu, nanti orang yang ahli Quran ini waktu meninggal akan mendapatkan ketentraman. Pak, tidak ada waktu yang paling mengerikan kecuali waktu di mana malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Tapi wassalam, Allah janjikan kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, kesentosaan ketika orang itu hendak meninggal. Dan yang terakhir, wa yauma yub'atsu hayya, keselamatan baginya ketika nanti dia dibangkitkan dari kuburnya. Jadi 10 jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mempelajari Alkitab dengan dengan sungguh-sungguh. Semoga kita, keluarga kita termasuk ahlul Quran, ahli Quran, ahlullah, keluarganya Allah yang mendapatkan 10 jaminan di dalam surat Maryam tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.